Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eva Nurhaliza, Fenty Nurhalifa, Liandri Dea, dan Salsabila Maya Utami. Kami akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar antibodi pada imunohistokimia. Berikut ini merupakan materi yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu struktur antibodi, yang kedua jenis-jenis antibodi, yang ketiga pengertian antibodi poliklonal, yang keempat pengertian antibodi mouse monoklonal, yang kelima pengertian antibodi rabbit monoklonal, dan yang terakhir yaitu pengertian protein A dan protein G. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan dari imunohistokimia. Imunohistokimia merupakan suatu metode untuk mendeteksi antigen yang dapat berupa protein, karbohidrat, dan lain-lainnya yang ada di dalam jaringan dengan menggunakan antibodi poliklonal ataupun monoklonal. Hasil dari reaksi antigen-antibodi ini dapat kita identifikasi pada spesimen jika antibodi diikat oleh suatu penanda yang dapat berupa fluoresin, enzim, bahan partikel, ataupun isotop yang divisualisasikan sehingga dapat menandai keberadaan komponen aktif. Menurut Ramos Farah tahun 2005, imunohistokimia merupakan gabungan antara sitologi ataupun histologi dengan imunologi. Imunohistokimia sering digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi proses proliferasi sel dan juga apoptosis sel, serta sering digunakan untuk penelitian dasar untuk mengetahui distribusi dan lokasi biomarker ataupun protein terekspresi pada berbagai macam jaringan tubuh. Sedangkan antibodi merupakan glicoprotein yang dihasilkan dari sel limfosit B yang merupakan salah satu jenis dari leukosit. Antibodi mempunyai struktur tertentu yang sudah teraktivasi sehingga menjadi sel plasma. Antibodi berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh untuk membunuh serta menetralisir berbagai zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan pertama mengenai struktur antibodi. Berikut ini merupakan struktur dari antibodi. Jadi, pada dasarnya seluruh antibodi ini memiliki struktur yang sama, yaitu terdiri atas fragmen antigen binding atau biasa disingkat dengan FAB dan juga fragmen crystallizable atau biasa disingkat dengan FC. Jadi, fungsi dari fragmen antigen binding pada bagian ini yang saya tunjuk itu berfungsi untuk mengikat antigen, ini juga FAB. Sedangkan untuk FC pada bagian sini, dia berfungsi untuk berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem imun yang memiliki reseptor FC juga. Nah, antibodi ini memiliki bentuk seperti huruf Y, dengan dua rantai berat atau biasa disebut heavy chain dan juga dua rantai ringan atau light chain. Pada bagian ini merupakan heavy chain. Sedangkan ini yang hanya setengah ini merupakan light chain. Heavy chain dengan light chain ini dihubungkan dengan jembatan disulfida yang merupakan ikatan kovalen antara atom sulfur dalam asam amino. Heavy chain memiliki berat molekul sebesar 50.000 Dalton, sedangkan light chain memiliki berat molekul sebesar 25.000 Dalton. Keduanya ini memiliki variabilitas struktur molekul yang menentukan spesifisitas ataupun afinitas dari antibodi. Fragmen FC akan berinteraksi dengan komponen sistem pertahanan tubuh seperti reseptor di permukaan sel dan juga komplement. Pada interaksi tersebut, imunoglobulin akan mengaktifasi proses sistem imunitas lanjutan seperti pelepasan sitokin, mendorong maturasi sel, fagositosis, antigen, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis antibodi. Untuk kelas-kelas antibodi sendiri, ini jenis-jenisnya ada 5, yaitu ada IgG, IgE, IgD, IgM, dan IgA. Selanjutnya akan dibahas satu persatu dari perbedaan-perbedaan kelima antibodi ini. Yang pertama akan dibahas yaitu IgM, di mana IgM ini merupakan antibodi yang pertama terbentuk setelah adanya paparan dari antigen. IgM ini memiliki jumlah yang banyak, terbentuk pada 4-5 hari setelah terpapar antigen dan menurun setelah 10 hingga 11 hari paparan. Kemudian yang kedua yaitu IgG.
IgG terbentuk setelah IgM, yaitu sekitar 5 hari setelah paparan dengan ukuran molekul yang lebih kecil, namun jumlahnya lebih banyak dari IgM. IgG mencapai puncak setelah 2-3 minggu paparan, lalu akan menurun secara perlahan. Kemudian IgA terbentuk bersamaan dengan IgG, memiliki dua bentuk yaitu berupa serum dan sekretory. IgA dibentuk oleh sel mukosa dan memberikan perlindungan yang besar terhadap antigen yang masuk melalui saluran pencernaan dan pernafasan. Selanjutnya ada IgD yang memiliki fungsi utama sebagai reseptor antigen atau dengan kata lain sebagai pengenalan antigen oleh sel B. Dan yang terakhir IgE, di mana IgE ini berperan dalam peristiwa alergi yang juga membantu dalam melawan infeksi cacing. Selanjutnya ini ada tabel perbedaan dari tiap-tiap antibodi. Kalau dilihat dari strukturnya, IgG ini bentuknya monomer, sedangkan IgM pentamer, IgA dimer atau trimer dengan komponen sekretoris, sedangkan IgD dan IgE monomer. Untuk persentase antibodi di dalam serum, IgG mengandung 75-80%, IgM 5-10%, IgA 10-15%, IgD 0,001%, IgA 0,002%. Kemudian lokasinya atau tempat selain darah, jaringan ikat dan organ limfoid itu IgG terdapat di sirkulasi janin pada wanita hamil, IgM terdapat di permukaan limfosit B sebagai monomer, kemudian IgA sekresi pada saliva, air susu, air mata, dan lain-lain, IgD pada permukaan limfosit B, dan IgE berikatan pada permukaan sel mast dan basofil. Fungsinya, kalau IgG untuk mengaktifkan fagositosis dan menetralkan antigen. IgM merupakan antibodi pertama yang dihasilkan pada respon imun awal dan mengaktifkan komplement. IgA untuk melindungi mukosa, IgD reseptor antigen yang memicu aktivasi awal sel B, dan IgE untuk menghancurkan cacing parasit dan berperan pada alergi. Pembahasan berikutnya yaitu antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal ini merupakan antibodi yang didapatkan dari imunisasi. Antibodi poliklonal dihasilkan oleh limfosit B yang berasal dari banyak tipe klon, karena tanggapan dari ikatan antigen dengan epitop limfosit B yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan antibodi monoklonal, pembuatan antibodi poliklonal ini lebih cepat dan biayanya lebih murah. Antibodi poliklonal dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen dalam sampel klinis. Antibodi poliklonal diproduksi dari proses imunisasi terhadap hewan, umumnya dilakukan pada mamalia. Hewan-hewan yang sering digunakan sebagai produksi antibodi poliklonal diantaranya yaitu kambing, kuda, marmut, kelinci, hamster, tikus, domba, dan ayam. Kelinci dan mencit merupakan hewan laboratorium yang paling umum digunakan sebagai produksi antibodi. Antibodi poliklonal dapat mengenali banyak epitop. Ini salah satu yang membedakan antibodi poliklonal dengan monoklonal. Nah, kalau monoklonal itu spesifik untuk satu epitop. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu antibodi mouse monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang dihasilkan dari satu sel yang sama dan spesifik terhadap satu antigen, serta spesifik pada satu epitop saja. Antibodi monoklonal diperoleh melalui fusi sel antara sel B dari hati dan sel penghasil tumor, atau yang disebut juga dengan sel mieloma, dan selanjutnya dinamakan dengan sel hibridoma. Penggunaan antibodi monoklonal saat ini sudah digunakan secara luas, misalnya untuk terapi penyakit, deteksi penyakit, diagnosis klinis, digunakan dalam penelitian, serta dalam pengobatan. Setiap limfosit B menghasilkan antibodi dengan spesifisitas yang tunggal. Namun, sel B normal tidak tumbuh untuk jangka waktu yang tak terbatas. Jika sel-sel B dileburkan dengan sel mieloma melalui hibridisasi sel somatik, dan akhirnya didapatkan sel berfusi yang menyekresikan antibodi dengan spesifisitas yang diinginkan, maka akan dihasilkan
menghasilkan suatu lini sel penghasil antibodi yang tahan lama, atau disebut juga dengan hibridoma. Dan sel-sel hibrid ini akan memproduksi antibodi monoklonal. Gambar di samping merupakan skema produksi hibridoma dan antibodi monoklonal. Dalam prosedur ini, sel-sel limpa dari mencit yang telah diimunisasi dengan antigen yang diketahui digabungkan dengan garis keturunan sel mieloma yang kekurangan enzim yang tidak mengeluarkan imunoglobulin sendiri. Sel-sel yang telah menyatu ini kemudian ditempatkan dalam media seleksi yang hanya memungkinkan kelangsungan hidup dari hibrida yang immortal saja. Sel B yang normal menyediakan enzim yang tidak dipunyai oleh mieloma, sedangkan sel B yang tidak disatukan tidak dapat bertahan hidup tanpa batas. Sel-sel hibrida ini kemudian tumbuh sebagai klon sel tunggal dan diuji untuk sekresi antibodi dengan spesifisitas yang diinginkan. Klon yang memproduksi antibodi ini akan diperbanyak dan menjadi sumber antibodi monoklonal. Kebanyakan antibodi monoklonal dibuat dengan menggabungkan sel dari mencit yang telah diimunisasi dengan sel mieloma tikus. Antibodi monoklonal tikus tersebut tidak dapat disuntikkan secara berulang kali kepada subjek manusia, karena sistem kekebalan tubuh manusia akan melihat imunoglobulin tikus sebagai antigen asing, sehingga akan timbul respon imun terhadap antibodi yang disuntikkan tersebut. Baru-baru ini, antibodi monoklonal telah dihasilkan dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan untuk mengkloning DNA yang menyandi antibodi manusia dengan spesifisitas yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat beberapa antibodi monoklonal yang telah digunakan secara klinis. Pada penyakit keradangan atau imunologik, terdapat CD20, imunoglobulin E, interleukin 6 reseptor, dan tumor necrosis factora. Dan pada penyakit lain, terdapat glikoprotein 2B dan 3A. Untuk efek dan penyakitnya bisa dilihat sendiri. Lalu, pada kanker, terdapat CD52, CTLA4, EGFR, HER2-neu atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, kemudian ada PD1, program sel death protein 1, dan ada PDL1, program sel death ligand 1, dan terakhir ada VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor. Pembahasan selanjutnya yaitu antibodi rabbit monoklonal. Antibodi rabbit monoklonal. Antibodi adalah reagen yang paling umum digunakan dalam penelitian biologi. Antibodi digunakan dalam berbagai aplikasi seperti Western blot, imunopresipitasi, imunofluorescence, imunohistokimia, dan ELISA. Salah satu inang yang paling umum digunakan untuk memproduksi antibodi penelitian adalah kelinci. Kelinci sebagai inang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dengan kisaran antigen yang lebih besar dibandingkan dengan tikus. Kelinci akan menghasilkan antibodi yang dapat mengenali antigen termasuk molekul kecil, peptida, dan lokasi post-translational modification atau PTM. Antiserum kelinci yang dihasilkan akan terdiri dari berbagai antibodi yang lebih besar dibandingkan dengan antiserum tikus. Antibodi kelinci memiliki afinitas dan spesifisitas yang cukup tinggi. Antibodi kelinci adalah antibodi yang sangat spesifik yang dapat berikatan dengan protein dalam kisaran pikomolar. Antibodi kelinci membutuhkan periode imunisasi selama 2 hingga 3 bulan. Periode imunisasi tersebut lebih lama dibandingkan dengan periode imunisasi pada tikus. Sel mitra fusi kelinci dapat bergabung dengan sel B kelinci untuk membuat sel hibridoma kelinci. Hibridoma kemudian disaring untuk memilih klon dengan pengenalan antigen spesifik dan sensitif, dan antibodi dicirikan menggunakan berbagai metode. Selanjutnya adalah perbedaan sifat antibodi poliklonal dan monoklonal. Yang pertama berdasarkan jumlahnya. Pada antibodi monoklonal dia itu jumlahnya tidak terbatas, sedangkan pada antibodi poliklonal dia itu jumlahnya terbatas dan bervariasi. Kemudian yang kedua berdasarkan homogenitasnya. Pada antibodi monoklonal dia itu homogen, sedangkan pada antibodi poliklonal dia itu campuran antibodi. Kemudian yang ketiga berdasarkan afinitasnya. Pada antibodi monoklonal dia itu tinggi, begitu juga pada antibodi poliklonal dia juga tinggi. Kemudian berdasarkan spesifisitasnya, pada antibodi monoklonal dia tinggi, sedangkan pada antibodi poliklonal dia rendah. Kemudian berdasarkan kebutuhan antigen ataupun epitop,
pada antibodi monoklonal dia membutuhkan antigen murni ataupun satu epitop, sedangkan pada antibodi poliklonal dia dibutuhkan antigen tidak murni untuk memproduksi antisera spesifik. Antibodi monoklonal sering memberikan tingkat spesifisitas yang tinggi, ikatan non-spesifik yang rendah, dan sinyal latar belakang yang rendah, karena mereka mengenali epitop tunggal pada protein target. Sementara pada antibodi poliklonal, dia cenderung kurang spesifik, karena mereka dihadapkan dengan beberapa epitop pada protein. Namun, antibodi poliklonal dapat lebih efektif dalam mendeteksi target, bahkan jika beberapa epitop tertutupi oleh hubungan silang ataupun crosslink. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai protein A dan protein G. Protein A dan protein G merupakan protein pengikat imunoglobulin atau IgG bakteri. Protein A berasal dari Staphylococcus aureus, sedangkan protein G berasal dari protein lain yang diisolasi dari dinding sel strain Streptococcus grup G. Protein Sepharos A, protein G, dan protein A atau G banyak digunakan untuk imunopresipitasi dan pemurnian IgG. Protein A diperkenalkan dalam imunositokimia untuk lokalisasi antigen yang berbeda pada tingkat mikroskop cahaya dan elektron. Protein A atau protein G adalah protein 50.460 Dalton yang direkayasa secara genetik yang menggabungkan domain pengikat IgG dari protein A dan protein G. Protein A atau protein G mengandung 4 domain pengikat Fc dari protein A dan 2 dari protein G. Penggunaan protein A dan protein G dalam imunohistokimia didasarkan pada prinsip yang sama dengan penggunaan antibodi anti-IgG sekunder, yaitu yang pertama, kompleks antigen IgG terbentuk, dan inkubasi dengan protein A atau protein G berlabel. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.